Menurut sejarah ini Pak Sopan ya, orang Arab itu budayanya memang menghafal. Zaman itu ketika ada orang yang menulis, itu diidentikan dengan orang yang lemah akal. Nah, kebalik dengan orang Indonesia gitu. Orang Indonesia itu kecenderungannya menulis, bukan menghafal. Kalau di zaman Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu, yang menulis itu digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang kurang pendidikan gitu. Mereka yang menghafal itulah yang dianggap sebagai orang yang cerdas. Nah, kaitannya dengan hafal menghafal, tulis menulis, saya ingin tanya kepada Pak Sopan Sembiring selaku pendeta, apa sih gunanya orang Kristen itu sekolah? Buat apa coba orang Kristen itu sekolah? Mahal-mahal. Apa tujuannya? Bukankah kalian punya Roh Kudus? Cukup tanya Roh Kudus itu kan kalian semua akan bisa mengetahui apa yang belum Anda ketahui. Anda bisa mengerti bahasa asing ya, dengan hanya bertanya kepada Roh Kudus yang ada pada diri kalian. Jadi buat apa kalian sekolah kalau Roh Kudus itu ternyata mampu mengajarkan apapun yang belum kalian ketahui? Di dalam Yohanes 16 ayat 13 ya. Jelas dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, sekarang buat apa Anda sekolah kalau ternyata Roh Kudus itu bisa mengajarkan Anda segala sesuatunya? Coba, bisa jawab ini enggak? Jawaban itu nanti bisa aja kita cari, ini kan dadakan. Sudah lama aku pelajari itu. Iya. Kalau soal bahasa kemana, dalam sejarah itu tidak dicatat. Tapi dijelaskan di situ ya, untuk penulisan itu maka diambil paksa lah orang Yahudi. Diambil paksa, harus bisa menulis dengan perintah. Iya, itu catatan sejarah. Maka kemungkinan setelah selesai itu ditulis, dibunuh itu. Ya, kronologisnya itulah dasarnya supaya kamu pahami mengapa orang Arab itu menghafalkan. Kamu lari dari situ, saya ajak kamu berbicara dengan kronologisnya itu, catatan sejarah itu, mengapa dia menghafal. Silakan dulu kamu jawab. Baik Pak ya, kalau misalkan toh Bapak tidak punya rujukan hari ini, saya tunggu Pak. Ini tahun berapa? 2021 ya. Saya tunggu sampai 2074. Nggak apa-apa, saya tunggu Pak. Insya Allah Pak, saya tunggu. Kalau misalkan tahu benar ada. Saya pengen kritis Pak. Saya ini orang yang kritis Pak, ke dalam ajaran Pak. Ajaran agama. Apalagi ini menyangkut keselamatan gitu kan. Bener nggak sih Bapak itu nggak modal congor? Bener nggak sih Bapak nggak modal moncong? Bapak kan mengajarkan ke saya. Ya itu firman congor. Betul tidak? Nah sekarang saya pun berani bilang kalau ternyata itu pun firman moncong Bapak. Firman congor Bapak gitu, yang ikut-ikutan. Ada orang Kristen yang memfitnah, bukannya minta maaf, bukannya melakukan apa ya namanya ya, ya intinya minta maaf, tetapi malah mendukung. Nah, karena Bapak pun sama, modal congor juga, modal moncong juga. Jadi apa yang mau dibahas kalau cuma modal congor Pak? Betul tidak Pak? Mendingan kita bahas mengenai masalah tampar gigi kiri, berikan pipi kanan, kasihilah musuhmu. Mendingan itu yang kita bahas, sesuai dengan ajaran. Kamu bukan kritis, sombong yang menjulang. Kelihatan itu. Batas sejarah kamu tidak tahu. Ya kan? Orang Arab itu menghafal, kenapa? Dari situ baru nanti kamu paham. Apakah orang Arab itu menulis sendiri atau tidak? Iya. Terlalu lama kamu membuat waktu. Kamu bisa googling sendiri kalau kamu mau segera. Sombong untuk menjulang itu aja itu. Sedikit tahu sudah berteriak-teriak. Saya sudah lama mempelajari itu. Mungkin 10 tahun yang lalu sudah saya baca tentang cerita tentang itu. Dipaksalah orang Yahudi itu ditangkap dengan pemaksaan. Buat
suatu tulisan ya, itu ya, yang dari bahasa Ibrani itu ya pasti dari bahasa itu diterjemahkan ke dalam Quran itu. Tapi kalau langsung dari hafalan itu aku tidak tahu, tidak dijelaskan dalam sejarah itu juga, itu tidak rinci itu. Paham itu ya kronologisnya, kenapa orang Arab itu menghafal, paham itu. Kalau kamu sudah paham itu, pasti kamu tahu siapa yang menulis. Oke ya, nggak usah sombong. Pendeta Sopan Sembiring, Anda sudah tua, jangan biasakan berbohong, tidak bagus. Ya, meski agama Anda itu pondasinya adalah kebohongan, tapi Anda selaku orang Indonesia yang ada di negara ini jangan suka bohong lah. Tobat Pak, tobat. Saya tidak apa-apalah, saya sombong ya. Tapi saya sombong bukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebentar lagi pun saya sujud nih, sholat zuhur. Saya sombong nggak apa-apalah ke orang kafir, asal saya jangan sombong kepada orang muslim itu sendiri. Karena apa yang mau saya sombongin, Pak? Ya kan? Apa yang mau saya sombongin? Ada yang maha sombong, Pak. Jadi tidak pantas kita melakukan sombong. Kenapa, Pak? Karena baju kesombongan, Pak, cuma milik Allah. Seragam kecongkakan hanyalah milik Allah. Saya mau pakai baju kesombongan, Pak, nggak akan muat, Pak. Longgar, nggak akan bajunya nggak akan nyampe itu. Seragamnya nggak akan pas di saya itu, Pak. Karena saya sadar sombong itu adalah sifat iblis. Iblis diusir di dunia karena iblis tidak mau bersujud kepada Adam, sujud menghormati, ya kan? Nah, Bapak tidak mau sujud kepada yang Maha Kuasa. Nah, itulah ciri-ciri orang yang sombong. Sombongnya orang yang sombong adalah sombongnya orang yang tidak mau bersujud kepada yang Maha Kuasa. Yesus sujud, saya sujud. Artinya, saya tidak sombong kepada yang Maha Kuasa. Saya hanya sombong kepada orang yang sombong seperti umat Kristen, Bapak. Yang ini nih, kayak Bapak gini, Pak Soptek. Pak Soptek, maaf. Bercanda. Pak Sopan. Saya sedang tidak berbohong. Kita akan menjajaki fakta sejarah itu sama kawanmu itu, Bang Yul. Coba jelasin, Bang Yul. Mengapa orang Arab itu menghafal gitu? Coba jelasin dulu. Mengapa orang Arab itu menghafal? Silakan Bang Yul, silakan. Kamu juga tidak paham itu. Kalau kita sombong kepada manusia ciptaannya, kita sombong kepada penciptaannya. Pahami itu. Udah tidur aja kamu, atau sholat aja dulu. Sama sekali kamu tidak paham. Nabi tidak pernah mengajarkan kesombongan. Kenapa? Karena kita ini semua adalah ciptaannya. Tidak boleh sombong pada ciptaannya. Paham? Kalau kamu sombong pada ciptaannya, sama saja dengan sombong kamu pada penciptaan. Iya. Udah tidur aja tuh, kamu sholat dulu. Saya sedang menghadapi Bang Zulkifli. Itu saya semangat. Saya yang jawab ya. Turunnya wahyu Al-Quran itu dengan apa? Dengan qiraat, tradisi oral. Jadi setiap turun wahyu ya, Nabi Muhammad membacakan kepada sahabatnya. Nah, sahabatnya itu menghafal. Itu loh. Nah, menghafal karena yang diturunkan kan bukan tulisan, tapi oral. Bacaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya. Itu kan jelas. Jadi bukan tulisan, Pak. Ya. Jadi tradisi oral, tradisi qiraat. Dibacakanlah itu kepada para sahabatnya. Nah, para sahabatnya lagi menderes lagi. Namanya ini deresan. Menderes lagi. Kamu nggak tahu ini bahasa santri ini, bahasa pesantren ini. Kalau di pesantren itu namanya sorogan. Itu juga tidak berdasarkan tulisan.
setelah itu baru kita melihat tulisan catatan betul tidak apa yang kita sebutkan tadi. Tapi yang diutamakan adalah pelafalan. Semuanya itu kurang lebihnya. Pak Sopan Sembiring cari pertanyaan yang berkualitas, Pak. Ini sekarang kita berada di ujung tahun 2020. Masa pertanyaannya, kenapa orang Arab menulis? Kenapa orang Arab menghafal? Ya itu sama halnya kalau saya tanya, kenapa orang Romawi gemar menulis? Ya toh? Kenapa orang Yunani gemar berfilsafat? Kenapa orang Kristen gemar menyembah makhluk bernama Yesus? Sama kan pertanyaannya. Jadi cari materi yang lain lah, ya. Jangan Anda menutupi kebohongan Anda dengan bertanya sesuatu yang tidak penting bagi saya. Silakan. Saya setuju, Pak. Tetapi, Pak ya, ciri-ciri orang yang sombong, Pak Soptek, Pak Soptek, maaf, Pak Sopan. Ciri-ciri orang yang sombong adalah sombongnya orang yang tidak mau bersujud kepada Yang Maha Kuasa. Itulah orang yang sombong, Pak. Seperti umat sebelah, Pak. Seperti umat Bapak. Begitu pendomplengnya umat Bapak itu. Yesus mengajarkan sujud, tapi Bapak tidak mau bersujud. Itulah umat sombong, Pak. Saya setuju. Kita pun tidak diajarkan sombong kepada makhluk ciptaannya. Setuju saya jawab pernyataan Bapak. Tetapi saya sombong itu karena umat Bapak itu sudah sombong kepada kami. Makanya kami berhak untuk sombong juga. Karena di dalam ajaran agama Islam pun jelas, sombongnya orang yang sombong, kita boleh sombong kepada orang yang sombong. Boleh kita, Pak. Ya kan? Karena itu adalah bagian salah satu ibadah. Sombongnya kepada orang yang sombong gitu, Pak. Seperti Bapak, umat pendompleng yang tidak mau sujud. Kami umat muslim, Pak, saban hari kami sujud, Pak. Ya kan? Kami tidak sombong kepada Yang Maha Kuasa. Kami pun berusaha untuk tidak sombong kepada sesama. Itu yang benar, Pak. Tetapi kalau ada umat Kristen, kalau ada umat kafir yang sombong kepada umat muslim, kami berhak untuk sombong, Pak. Itulah sombongnya orang yang sombong, Pak. Kepada siapa? Kepada umat kafir seperti Bapak. Wahai penyembah-penyembah makhluk yang bernama Sopan Sembiring, engkau telah menyembah makhluk yang bernama Paulus yang menjual nama Yesus. Wahai penyembah-penyembah makhluk, seharusnya Anda itu menyembah siapa yang menciptakan makhluk yang bernama Yesus. Itulah yang wajib engkau sembah. Kembalilah ke jalan yang benar, bertobatlah. Kembalilah ke jalan Shiratal Mustaqim. Apa Bang Yul tidak menyimak pennya si Dewa itu? Saya masuk ke PN-nya itu. Mereka berdebat tentang penulisan Quran itu. Siapa yang menulis? Ya, siapa yang menulis? Maka saya balik bertanya, mengapa orang Arab itu menghafal? Coba Bang Yul, bermutu sekali, pertanyaannya sangat relevan itu. Maka saya semangat menghadapi Bang Yul. Yang lainnya itu tidak. Kalau menghadap Bang Yul, saya semangat, bangkit semangat saya. Silakan. Mengapa orang Arab itu menghafalkan? Silakan Bang Yul. Saya usia 4 tahun, Pak. Saya usia 4 tahun sampai 5 tahun itu hafal Al-Fatihah, ya, Kulhu Falak Bina, atau Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas. Padahal saya belum bisa itu menulis Al-Quran, nggak bisa. Karena apa? Karena saking sering mendengarkan ketika saya sholat maghrib, isya dan subuh. Itu saya nggak belajar. Itu hanya mendengarkan apa yang dilafalkan oleh imam. Itu. Baru diperdalam dengan mengaji tiap sore ba'da asar. Begitu di tempat guru ngaji. Bukan dengan tulisan lagi, tapi dengan hafalan lagi. Tulisan itu mengikuti kita.
Nah, baru tulisan masuk ke hijaiyah. Alif, ba, ta, sya, jim, ha, kho, dal, da, ro, jai, shin, shin, sod, dod, do, no, ain, gun, hin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, iya. Kalau bahasa Latinnya A, B, C, D. Baru belajar merangkai huruf. Gitu loh. Saya sedang menghadapi Bang Yul. Yang lainnya itu saya nggak usah saya tanggapi dulu ya. Nggak usah masuk dulu lah. Saya lagi semangatnya itu menghadapi Bang Yul. Oke ya. Ya, untuk melawan Pak Zulkifli M. Abbas, apa yang Bapak punya? Ilmu apa yang Bapak punya? Ya kan? Ajian serat jiwa Bapak nggak punya. Lampah lumpuh Bapak nggak punya. Waringin sungsang Bapak nggak punya. Bapak punyanya itu kunyuk melempar buah. Ah, itu Bapak punya. Buahnya saya, kunyuknya Bapak. Itu jurus Wiro Sableng, Pak. Pendekar 2 tambah 2 sama dengan 4. Mau minggir dulu, minggir. Dengan segala kemampuan saya akan saya keluarkan. Gak usah kamu tanya ilmu saya. Kamu minggir dulu dengan kesombonganmu. Segala kemampuan. Bisa apa? Kemarin aja lari terbirit-birit sama saya. Gimana sih? Bapak kemarin ngapain lari dari saya? Berak di celana, Bapak. Udah cebok belum? Cebok dulu, Pak. Ya, kalau nggak ada air, pom bensin banyak. Cebok dulu. Ya, baru nanti diskusi sama Zulkifli M. Abbas. Nggak usah sama dia, Pak. Dengan saya aja, Bapak kabur kemana-mana. Mestinya tidak boleh seperti itu, Pak. Selesaikan, Pak. Jangan pernah berani duduk di garis finish, Pak. Di garis start, Pak. Kalau Bapak tidak berani nyampe ke finish. Itu yang benar, Pak. Jawabannya sederhana, Pak. Kalau seluruh Al-Quran yang tertulis di buku-buku, di kitab-kitab itu hilang, terhapus, maka Islam tidak khawatir. Kenapa? Karena Al-Quran itu ada di batok kepala umat Islam. Al-Quran seluruhnya di atas muka bumi ini hilang, ya, terhapuskan. Atau taruhlah ada musibah, Bahtera Nuh, hanyut semua Al-Quran itu, kitab Al-Quran itu. Maka umat Islam tidak akan kehilangan ajaran berupa wahyu Allah. Karena kenapa? Selama masih ada umat Islam yang merupakan penghafal Quran, maka selama itu juga Al-Quran itu ada. Itu gunanya hafalan, Pak. Kenapa Al-Quran itu dihafalkan? Itu jawabannya. Kemudian, siapa yang menulis Al-Quran? Sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Untuk tahu itu, pelajari kodifikasi Quran. Tapi kan ilmu pasopan ngapain coba merambah sampai ke sana? Sedangkan kitab Anda itu original teksnya aja sudah tidak ada. Maksudnya harusnya Anda itu cari gitu loh. Di mana kitab Anda yang diajarkan oleh Yesus? Itu yang perlu Anda cari. Ngapain coba bahas tentang Al-Quran? Ya. Lalu kemudian coba kita bandingkan dengan kitab Bapak. Kalau misalnya terjadi musibah layaknya Bahtera Nuh, semua gospel hilang, hanyut. Kristen pasti akan kehilangan kitab. Terpaksa bikin kitab baru. Udah, kamu minggir aja dulu. Kamu bukan sasaran saya. Saya sudah bertemu dengan sasaran yang saya itu. Saya semangat. Minggir dulu Mahadewa, minggir dulu. Ini Bapak tua mau berdialog dengan Bang Zulkifli M. Abbas. Bapak tua ini sampai mati, sampai menjadi keraknya neraka jahanam, masih juga menyembah makhluk yang bernama Paulus yang menjual nama Yesus. Titik. Apain Bapak nyuruh minggir saya? Punya hak apa Bapak buat minggir saya? Saya ada di grup ini kok. Saya juga berhak. Tadi saya lagi diskusi sama Bu Herni juga dipotong sama Bapak. Apa saya nyuruh Bapak supaya minggir? Enggak, saya nggak nyuruh saya Bapak minggir. Lawan saya, kumpulkan umat Kristen Pak, bila perlu ya. Lawan saya nih, seorang diri nih, Prabu Mahadewa. Bukannya sombong saya ini Pak. Nggak apa-apa deh, saya sombong sama Bapak. Nggak apa-apa, saya sombong sama umat Kristen nggak apa-apa. Asal jangan saya sombong sama umat Muslim. Ayo, kumpulkan semua. Seluruh dunia bila perlu, dunia akhirat bila perlu. Ya, saya tunggu. Siapapun saya lawan Pak.
Jangankan umat Kristen, Pak. Tiang listrik saya lawan, Pak. Saya seruduk banteng juga, Pak. Dia itu minta disunat samamu, Dewa. Sunat nih ya. Pak Sopan, kumpulkan semua Kristen-Kristen yang ada di Indonesia ini. Para pendeta-pendeta semua kumpulkan. Lawan kita. Nggak perlu Muslim banyak-banyak. 3-4 orang aja ngelawan Kristen mau berdebat seluruh Indonesia ini. Kau belum tahu siapa Mahadewa. Hah? Paham kau Pak Sopan? Kenapa kau nyuruh-nyuruh orang minggir? Emang siapa ente? Hah? Ya, sama abang aja sunat, Bang. Konon katanya, Bang, ya, saya denger-denger nih ya, kalau udah tua itu kan nggak bisa pakai laser kan, mesti secara manual. Itu ternyata, Bang, daging lebihnya itu bisa dibikin kikil, rasanya enak, Bang. Coba deh, kalau misalkan abang nggak percaya ya, sunat Pak Soptek, Pak Soptek lagi, Pak Sopan, daging lebihnya jadiin kikil sama abang, pasti enak, Bang. Ya udah nanti saya coba ya. Kikilnya tak kirimin. Buatmu aja. Abang tahu nggak kenapa saya berani berdiskusi dengan siapapun juga umat Kristen? Karena saya punya kitab suci, Bang. Nah itu, umat Muslim diberkahi kitab suci. Umat Muslim diberkahi ilmu hadis. Itu ya yang saya tidak takut, Pak. Kita jelas kitab sucinya kita jelas. Nah, bagaimana dengan mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, tidak pernah menurunkan kitab suci kepada Bani Katolik ataupun Bani Protestan. Tidak pernah. Makanya mereka itu tidak punya petunjuk. Jawabannya pasti aur-auran. Jawabannya pasti beda gitu. Beda hanya dengan kami. Kami umat Muslim punya bait suci. Kami kalau sholat menghadap kepada kiblat, menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan langkah, menyatukan jawaban dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan mereka? Jelas mereka tidak punya kitab suci. Makanya mereka itu pasti mati kutu. Bener juga ya. Agak alot banget. Bisa dibikin kikil, masuk itu, masuk akal itu. Tapi banyak kumannya. Kalau punya Kristen banyak kumannya, kulupnya nyimpan kuman. Buat itu aja tuh, buat Bang Yuas tuh. Buat Bang Yuas. Kayaknya, waduh Bang, lohor nih Bang nih, juhur nih. Juhur, sholat dulu, sujud dulu. Sombongnya orang yang sombong adalah sombongnya orang yang tidak mau bersujud kepada Yang Maha Kuasa. Ayo Bang, kita sujud dulu. Sama yang dilakukan Yesus, kita sujud. Ya, saya sudah mendengar jawaban yang bahola itu. Anak-anak kecil bisa menjawab seperti itu, Yul. Semuanya omongannya itu begitu, makanya dihafalkan gitu ya. Anak kecil juga mengomong seperti itu. Yul. Seandainya begini-begini, Tuhan itu masih ada itu. Sudah lama saya dengar itu, Yul. Mau bongkar lagi sekarang ini. Apalagi zaman now. Gak perlu dihafal. Sudah dicatat seluruh dunia dalam frame-frame komputer itu semuanya itu. Ya. Sekarang itu nggak ada zamanan lagi. Kalau dulu kita bicara zaman dulu. Kalau sekarang jangan kamu angkat itu. Frame mother komputer itu telah mencatat semuanya di situ tuh. Ya. Yang melebihi dari segala gudang pustaka seluruh dunia itu. Mother komputer, frame komputer itu gitu ya. Kenapa dia menghafal? Itu berarti patah sejarah. Siapakah yang akan menulis pada awalnya? Misal, siapa? Orang Arab belum bisa nulis pada zaman itu patah sejarah. Yul, pada zaman itu belum bisa nulis. Maka Muhammad juga ikutan kok tidak bisa nulis. Sebagai nabi, luar biasa itu tidak bisa nulis. Selama 26 tahun tidak bisa nulis. Ini patah sejarah, Yul. Hanya orang Yahudi yang bisa tulis menulis. Juga diceritakan dalam sejarah itu membuat alfabet daripada Quran itu sendiri. Tahu nggak dari mana alfabetnya? Siapa yang buat? Apakah diturunkan juga?
Cuma Abang Jul tidak paham. Atau mungkin merasa tidak penting tentang itu gitu. Saya sudah 10 tahun yang lalu saya membaca tentang itu. Bahwa orang Yahudi dipaksa untuk menuliskan sebuah kitab itu dari perjanjian lama dalam bahasa Ibrani tulis ke sana. Yang langsung dari hafalan itu aku nggak tahu. Tapi yang jelas bukan orang Arab yang menulis gitu, karena dia tidak bisa menulis, belum bisa menulis dengan lancar. Coba klarifikasi. Makanya orang Arab itu senjatanya adalah menghafal. Walaupun ada hikmah di bawah menghafal itu sampai sekarang dilestarikan. Ya oke sajalah. Ya, tapi zaman sekarang itu alasannya tadi tidak masuk akal sama sekali. Ada frame komputer. Ngerti nggak frame komputer itu? Tersebar di seluruh dunia. Telah merekam semua data-data yang penting seluruh dunia ini. Itu. Jadi jangan lagi cerita tentang itu zaman sekarang. Dulu orang Arab itu belum bisa menulis, Yul. Maka dia senjatanya yang ampuh adalah menghafal. Ya oke saja itu. Klarifikasi semuanya pernyataan saya. Silakan. Oke, sholat dulu kita. Kalau kitab mereka itu Bang, ya Bang Zulkifli aja bisa mengolahnya. Kitab mereka itu karena bukan firman-firmannya Allah, hasil penyelidikan Lukas, Matius, Yohanes. Jadi susah lah Bang, yang namanya kalau Al-Quran yang suci itu ya Bang, firman-firmannya Allah tuh jelas. Ini mereka hasil penyelidikan. Apalagi si tua bangka sopan sembiring itu, aduh, bener itu, kita bikin kikil aja kulupnya itu. Kasihkan kepada Om Jeb. Pak Soptek lagi. Pak Sopan. Kita itu ada keturunan Bani Ishak sama Bani Ismail. Nah, kalau Bapak sama umat Kristen itu Bani apa? Bani Paulus kalau pengen tahu. Tuh Pak, ini sudah mulai ajan Pak ya. Saya akan buktikan kalau saya itu bukanlah seorang yang sombong kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah, bentar lagi saya bersujud Pak. Sama halnya dilakukan dengan Yesus, bersujud sama Yang Maha Kuasa. Saya juga sama sebentar lagi Pak. Ya, makanya Pak, rasakan dulu deh Pak. Nikmat sujud itu seperti apa sih? Nikmat yang sujud itu betapa nikmat Pak sujud itu Pak. Konon Pak ya, ada satu riwayat yang menceritakan Pak. Andaikan kita itu tahu Pak ya, di kuburan itu, kita ini tahu nih. Ternyata di kuburan itu Pak ya, semua orang itu mengharapkan kepada, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, izinkan aku diturunkan lagi ke dunia, dilahirkan lagi ke dunia." Kata Allah, "Mau ngapain? Kamu dilahirkan lagi ke dunia mau ngapain?" "Izinkan saya bersujud kepadamu ya Allah." Kata Allah apa? "Terlambat sudah kau sujud padaku." Selamat digendir Pak di situ ya, ditusuk, disate. Digamparin bantar sama siapa? Malaikat Jabaniyah udah nungguin Bapak. Kamu minggir aja dulu ya, maaf ya. Minggir aja dulu ya. Saya sudah ketemu Zulkifli. Kamu minggir aja dulu, maaf ya. Baik Pak, saya minggir. Tapi Bapak nyemplung ke sumur ya, kalau misalkan kalah ya Pak ya. Nyemplung ke sumur. Baik, saya sujud dulu Pak ya. Silakan dilanjut. Silakan dijawab dengan acak-acakan, aur-auran, dan kegilaan Bapak sendiri itu ya. Jadi jelas kenapa Al-Quran itu diberikan kemudahan kepada manusia untuk menghafalnya. Karena salah satu alasannya, Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran, "Akulah yang mewahyukan, aku jugalah yang akan menjaganya." Maka Al-Quran itu senantiasa dijaga dengan dihafal. Makanya jutaan penghafal Quran itu ada senantiasa mengiringi sejarah kehidupan umat manusia. Bagaimana dengan kitabmu? Apakah ada satu manusia pun yang mampu menghafal gospel?
Tidak ada. Jangankan satu kitab, ya, satu surah saja itu tidak ada. Satu halaman aja nggak ada. Bapak sebagai pendeta sudah tua, saya bisa jamin Bapak tidak ada menghafal satu halaman dari kitab Bapak secara berurutan. Nah, itulah bedanya dan itulah bukti bahwa Allah tidak menjamin ya, kitab suci di luar daripada Al-Quran tentang kesuciannya, tentang kemurniannya. Jadi Al-Quran jauh ya derajatnya di atas daripada kitabnya umat di luar daripada umat Islam. Lalu kemudian kedua, bukti daripada kemuliaan Al-Quran itu adalah di dalam gereja pun jilat-jilat terhadap kitabnya umat Islam. Orang Kristen membaca kitabnya umat Islam di dalam rumah ibadah mereka pada saat prosesi acara yang sakral di dalam agama Kristen. Itu bukti. Kami umat Islam mana ada mau melakukan hal seperti itu. Lah orang Kristen aja jijik terhadap kitabnya mereka sendiri kok. Buktinya mereka tidak bangga terhadap kitab mereka. Apa pembuktiannya bahwa orang Kristen itu tidak bangga terhadap kitab mereka? Mereka tidak mau tahu di mana original teks, di mana kitab aslinya kitab kita ini. Tidak ada orang Kristen mau tahu, masa bodoh. Yang penting dalam prinsip orang Kristen adalah bebas dari menghambakan diri kepada Tuhan, bebas dari sujud kepada Tuhan, bebas melaksanakan apa saja. Tidak ada hukum haram di dalam agama Kristen. Percaya Yesus sebagai Tuhan, maka imani saja pasti masuk surga. Itu yang ada di dalam Kristen. Mereka tidak menghargai kitab mereka sendiri. Jadi jangan Anda samakan kemudian Al-Quran dengan kitab Anda. Jadi salah satu alasan kenapa Al-Quran itu dihafalkan, karena itu adalah penggenapan daripada janji Allah bahwa Al-Quran itu akan dijaga kemurniannya. Sampai di sini paham enggak? Nggak usah saya berlama-lama ya. Nggak usah saya berlama-lama. Karena pada waktu itu orang Arab belum ada yang bisa menulis dengan baik. Ya, maka Quran itu harus dihafalkan. Ini dalam rangka penulisan, bukan hafal menghafal. Penulisan. Paham itu? Dalam rangka penulisan. Hanya orang Yahudi yang bisa menulis pada zaman itu. Karena mereka telah belajar. Kalau saya tanya juga kamu Yuli, ya, siapakah penulis-penulis semua itu Al-Quran itu? Nama-namanya siapa? Jangan kamu bilang sahabat. Sudah sering saya tanyakan dalam grup ini, kamu nggak nongol-nongol. Saatnya kamu nongol. Tuh. Oke. Siapa nama penulis surat Kubur? Surat jin, surat setan, surat Muhammad, surat Jibril. Siapa nama-namanya yang jelas? Jangan bilang hanya sahabat. Siapa namanya? Jelaskan. Maka itu tugasmu itu. Yang tadi sudah jelas ya. Pada zaman itu orang Arab belum bisa menulis dengan baik, hanya baru tahap belajar. Itu pun dipaksakan oleh kerajaan pada waktu itu. Suruh mempelajari orang Arab, diajari membuat alfabet. Yang nulis bukan orang Arab. Ya. Karena belum bisa menulis itu Pak Tasdara, maka dihafalkan. Belum bisa menulis, maka dihafalkan. Belum bisa menulis, maka dihafalkan. Mestinya kombinasi, itu yang benar. Ada yang menghafal, ada yang menulis. Tapi sayang, belum ada yang bisa menulis dengan baik. Terpaksa orang Yahudi lah yang menuliskan di zaman itu. Gak usah lari kemana-mana. Itu ya. Jawab. Siapa namanya penulis kubur? Surat jin, surat itu, surat setan, surat Muhammad, surat Jibril. Silakan, siapa namanya? Silakan dulu. Anda mengatakan surah setan. Yang surah setan itu adalah surah-surah yang tidak berasal daripada pewahyuan, seperti Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Galatia, Roma. Itu semua surah-surah setan yang tidak berasal dari pewahyuan. Ya. Sementara Al-Quran itu kan nyata. Yaitu adalah kalamullah, wahyu Allah. Buktinya bisa dihafal. Nah, kalau Anda mengatakan itu karena pada saat itu tidak ada orang yang mampu menulis di dalam
sejarah pewahyuan Al-Quran. Pak Sopan ini apa bilangnya ya? Mohon maaf kata, saya harus minjam perkataan Yesus. Ya, Anda itu bodoh. Karena nyata di dalam sejarah penulis-penulis Al-Quran itu banyak orang. Arkam bin Abi, Abu Salama, Amir bin Bahira, Ja'far, kemudian Zubair, Talha. Dek, buka pintu, Dek. Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Sa'id. Banyak penulis-penulis Quran itu. Iya toh? Nah, kalau Anda mengatakan dihafal karena saat itu belum ada penulis lah. Sekarang Al-Quran dihafal terus. Orang sudah para mahir menulis, tapi penghafal Quran tetap aja ada. Setiap tahun ada ratusan bahkan jutaan penghafal Quran itu mengiringi sejarah kehidupan manusia. Nah, Anda punya kitab, siapa yang hafal? Coba tunjuk 1 ekor, ada nggak yang menghafal gospel? Silakan. Tunjuk 1 ekor ya Bang Juma ya. Iya. Tunjuk 1 ekor Pak Sopan. Siapa yang menghafal Bible Pak Sopan? Tunjuk 1 ekor, siapa? Mereka kan ngaku domba, meskipun sebenarnya mereka itu adalah serigala. Ya, domba kan seekor, masa seorang domba? Yang cocok itu seekor lah. Hei. Gak usah lari, Yul. Kita berbicara tentang penulisan. Iya, setelah berkembang itu banyak yang bisa menulis karena sudah belajar. Penulis-penulis yang Anda sebutkan itu sudah baru lahir itu semuanya. Saya tidak berbicara dengan itu. Pada saat penulisan pertama itu. Setelah itu nanti terjadi pembakaran yang tidak sesuai itu lagi, nanti dibuang-buang itu. Siapa dulu yang menulis semuanya? Kenapa dibakarin itu semua? Saya nggak masuk ke ranah sana dulu. Penulisan pertama itu. Gitu. Kamu anggap saudara syaitan nggak ada. Saya googling itu semuanya ada tertulis di sana, Yul. Ada itu surah Kubur, ada surah Jin, ada surah Al-Baqarah itu, ada semuanya itu, ada, sudah saya googling. Aku tanya siapa penulisnya. Yang Bang Yul tadi angkat itu, nama-nama itu, surah apa yang dia tuliskan. Jelaskan juga, ada penulis itu. Apa habis-habis itu ya. Dia belum bisa menulis pada zaman itu. Pasalah orang Yahudi itu membuat tulisan. Alfabet juga dia bahasa itu membuat tulisan. Dalam sejarah itu dikatakan setelah selesai semuanya itu ditulis, maka orang Yahudi itu dibunuh. Tragis kan? Bang Yul tidak membaca, tidak memahami tentang sejarah itu. Itu ya. Makanya orang Arab itu harus menghafal karena belum bisa menulis secara baik. Ya. Itu patah sejarah, Yul. Kamu tidak paham. Gak usah lari kemana-mana. Orang Arab itu belum bisa menulis pada saat itu permulaan itu Quran itu ditulis. Setelah perkembangannya banyak, apalagi zaman sekarang anak-anak bisa nulis. Oke, Yulia, sanggah semua pernyataan saja itu. Jangan lari ke sana ke situ. Silakan. Atau jawab yang tadi, siapa surah-surah penulisnya. Kalau ada penulis habis itu surah apa yang dia tuliskan, jelaskan semuanya itu. Jadi tambah banyak. Tadi cuma 1, ini udah ada 4 harus klarifikasi. Silakan dulu semuanya, bener. Oke, sebelum saya jawab terlebih jauh, saya ingin tahu dulu ya. Ini tolong dijawab. Jangan lari. Pak Sopan belajar Tarikh Islam itu kitab apa? Jawab. Maka dari itu katanya saya itu harus tahu diri. Pak tua itu coba dikasih nasihat, dinasehati itu. Biar tobat, biar sadar masuk Islam. Gitu loh. Jangan dibiarkan seperti itu dia itu. Apabila mau, ayo. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Iya kan? La ikraha fiddin. Tidak urusan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Lakum dinukum waliyadin. Daripada makan batu, coba tanyakan dia itu.
Dia itu umurnya berapa? Apa misi sanggup makan batu seperti dulu itu? Dulu pernah makan batu itu. Batu itu makanannya dia itu. Orang desa ya. Orang desa dia itu. Coba tanyakan. Umur berapa sekarang? Apa misi mampu makan batu? Pak tua itu. Saya tidak belajar dari Islam itu. Ya, saya tidak belajar. Tapi saya mendapat dokumen itu dulu. Karena dari dulu juga saya sudah belajar tentang itu. Tawaris Islam itu sama sekali saya tidak tahu itu. Itu hanya itu jawaban saya. Sekarang tugas Zulkifli menjawab semuanya pertanyaan saya. Yang awalnya cuma satu, Bang Yul melanglang buana, maka terjebak lagi di sana itu, terjebak lagi di sana. Silakan jawab semuanya. Ada 4 permasalahan yang harus diklarifikasi. Silakan Yul. Itu berarti saya berbicara dengan orang yang tidak waras dong. Saya kan sudah menjawab tadi kan. Anda bantah. Seakan-akan Anda lebih tahu sejarah. Tahu-taunya Anda tidak belajar. Ya sudah. Ya, Bapak istirahat aja dulu. Ya, isolasi mandiri. Bapak istirahat aja dulu. Jangan lupa cebok air pakai 1 sendok ya Pak ya. Ternyata Bapak tidak ada ilmu. Bye-bye Pak Sopan. Selamat malam menjelang sore. Hampir stres nih Pak Sopan ya. Saya sampai buru-buru ini. Sampai buru-buru saya sholat ini. Saking nggak mau ketinggalan film, nonton film ini. Tadi dalam sholat pun saya inget terus gitu kan sama Pak Sopan. Tadi saya mau wudu inget Pak Sopan. Saya ke kamar mandi tadi merosotin celana, borokocot. Saya lihat mirip Pak Sopan juga itu. Inget terus sama Pak Sopan nih. Pak Sopan, saya mau nanya ini Pak Sopan. Karena katanya kan Yesus turun kedua kali ke dunia nanti. Betul tidak? Saya mau nanya begini, pada saat Yesus turun ke dunia, dia kan nggak punya kendaraan. Kira-kira nih, Yesus mau beli motor atau mau nyicil motor di leasing? Coba jawab dulu Pak Sopan. Jar pada siapa orang Yahudi? Pak Romi, Pak Tua, kamu tahu ini. Ini enggak tahu apa-apa. Pokoknya nyeplos kartunya sendiri. Ayo coba. Orang Yahudi belajar pada siapa di kala itu? Di kala itu tidak ada sekolah, tidak ada apa ya. Belajar pada siapa orang Yahudi? Ayo coba, kamu mengatakan orang Yahudi bisa menulis. Kasih contoh siapa orang Yahudi satu saja yang bisa nulis di kala itu? Siapa? Coba sebutkan namanya siapa? Kemprut ini. Sok tahu dasar. Ya, senjatanya Bang Jul kan cuma gitu. Sudah nggak bisa apa-apa, senjatanya gitu. Saya orang bodoh iya. Tapi dalam kebodohan saya ada juga yang bisa saya narasikan, Jul. Ya, dalam kebodohan saya kamu anggap saya bodoh ya. Apalagi tentang sejarah-sejarah Islam itu aku sama sekali tidak tahu. Hanya aku tahu sepintas tapi tajam dalam. Itu tanya sejarah Islam apa sejarah Islam itu tidak relevan untuk kamu tanyakan. Yang saya tahu adalah sejarah penulisan itu. Orang Arab itu pada zaman itu ya belum ada bisa menulis secara baik. Baru tahap belajar. Maka penulisan itu dilakukan oleh Yahudi, itu bahasa sejarah. Itu pun dipaksa itu. Paham? Surah-surahnya itu tidak kamu jawab. Hadis itu yang kamu angkat itu apa surahnya tidak kamu jawab. Sama sekali kamu tidak menjawab. Hanya menulis saya bodoh, tidak sekelas, gitu kan. Itulah jawabanmu terakhir itu. Oke ya, selamat. Atau sudah telat apanya itu sholat itu. Bapak belajar Al-Quran, belajar syariat Islam, itu di mana belajarnya? Di bawah pohon rambutan atau di bawah pohon mangga? Nanya aja nggak bisa ini. Gimana ngejawab? Nanya nggak bisa Bapak ini. Pak Sotek, salah.
Dewa salah mulu, latah mulu nih Pak Sopan. Bukan Pak Sotek, maaf, Pak Sopan. Ya. Jadi gimana? Mau diterusin diskusi apa? Mau ngambil tema apa? Kita buat lucu-lucuan aja nih sama Dewa nih, ya. Mumpung Dewa lagi ini nih, lagi pikiran kusut nih, bener Pak Sopan nih. Banyak utang nih, utang di mana-mana. Coba ini, aduh, tikus di rumah banyak, kenteng bocor. Coba pengen kawin lagi, ini belum kawin juga. Ini gimana nih Pak Sopan nih? Mau bahas apa nih? Balik lagi nih, codot nih. Bu, gimana kalau kita bahas mengenai Amsal nih Bu? Marilah kita puaskan birahi, sementara suami lagi dagang roti. Aduh, jadi berdiri nih yang bawah Dewa. Gimana kalau misalkan suami ibu tidak ada di rumah, hubungi Dewa. 300 tenaga kuda nih Dewa nih. Insya Allah Bu, Dewa bisa muaskan ibu. Wah, pokoknya Dewa ini mantan pedagang martabak lah. Bisa bulak-balik Bu. Jangankan martabak. Orang nih manusia, kayak ibu nih, kalau di kamar nih, bisa dibulak-balik sama Dewa. Kayak bikin martabak. Ayo Bu, gimana kalau kita bahas ayat itu Bu? Gimana Bu Ibu nih? Amsal. Marilah kita puaskan birahi. Aduh, saya lagi nggak pakai celana ini Bu. Aduh. Kalau suami ibu nggak ada di rumah, telepon Dewa ya, Bu ya. Pokoknya kalau sama Dewa Bu, semalam 5 kali 27 jurus Dewa siap lah, ya. Telur bebek sama kandang-kandangnya, pokoknya dimakan sama Dewa nih. Bila perlu sama pupuk-pupuknya Dewa makan ini, ya. Gimana Bu nih? Kita bahas Amsal Bu. Halo, buka baju dulu lah, supaya enak nih ngobrolnya nih. Oh, Pak Sopan Sembiring ini mau mengkomparasikan perbandingan kodifikasi Al-Quran dan Bible, begitu ya Pak Sopan? Sekarang begini aja, umat Islam itu sudah terbukti punya kodifikasi wahyu Allah dalam bahasa aslinya. Masing-masing muslim insya Allah di rumahnya itu ada kodifikasi cetakan Al-Quran, firman Allah dalam bahasa aslinya, bahasa Arab. Kalau Pak Sopan Sembiring ini punya nggak kodifikasi wahyu Tuhan Pak Sopan Sembiring dalam bahasa aslinya? Atau jangan-jangan Pak Sopan hanya punya firman LAI Pak Sopan? Silakan kita bandingkan produknya dulu. Silakan Pak Sopan, silakan direspon. Pak Sopan, jangan menghindar. Kalau kita mau komparasi itu sekalian yang utuh, dimulai dari hulu ke hilir. Nah, kita tampilkan dulu produk aslinya, wahyu dalam bahasa aslinya. Pak Sopan sanggup enggak? Kita kasih waktu sama-sama 10 menit, silahkan di video di rumah. Pak Sopan Sembiring, silahkan di video kitab suci Pak Sopan dalam bahasa aslinya. Aku pun juga demikian. Aku kasih waktu 10 menit untuk sama-sama kita tampilkan di grup WA ini. Sanggup enggak? Punya enggak produk yang dalam bahasa aslinya? Baru nanti kita merujuk pada sejarah kodifikasinya gitu loh. Produknya aja dulu. Aku kasih 10 menit, silakan. Aku tidak paham apa yang kamu maksud. Produk aslinya apa gitu. Semua perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Lalu apa yang kamu maksud? Video-videokan lagi. Apa yang kamu maksud di situ? Aku tidak jelas itu. Gini loh, silahkan, kita kan hendak mengkomparasikan dua kitab suci, kitab suciku dan kitab suci Pak Sopan. Silahkan tampilkan dulu, kalian punya nggak kodifikasi wahyu Tuhan yang kalian yakini dalam bahasa aslinya? Yesus itu orang mana? Orang Israel atau orang Yunani? Tapi kupersilahkan, silahkan, jangan terjemahan, produk dalam bahasa aslinya. Aku pun juga siap di rumah ini. Aku video dalam bahasa asli wahyu Tuhanku dalam bahasa aslinya. Pak Sopan ini punya atau enggak? Bagaimana kita mau mengkomparasikan sesuatu jika Pak Sopan tidak punya kodifikasi wahyu dalam bahasa aslinya? Sekarang
Silakan di video. Wahyu dalam bahasa asli kitab suci Pak Sofan. Silakan mau bahasa Aramek, mau bahasa Yunani. Padahal lucu kalau bahasa Yunani. Memang Yesus orang Yunani. Aku tunggu. Punya enggak? Jangan-jangan Pak Sofan ini enggak punya. Selama ini Pak Sofan tidak pernah membaca wahyu Tuhan. Hanya membaca wahyu. Atau membaca firman LAI. Oke, tinggal 5 menit. Aku tunggu. Mampu enggak? Punya produk enggak? Silakan.